Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Miris kayaknya teman-teman. Kata yang sangat cocok untuk saya sebutkan menanggapi kejadian baru-baru ini, di mana informasi yang kita dapat di SDN Sukoharjo terjadi keracunan massal yang melibatkan sampai 40 lebih siswa SDN Sukoharjo. Teman-teman, saya dulu pernah menyebutkan, memprediksi bahwa program makan siang gratis atau yang sekarang disebut makan bergizi gratis ini bakal menjadi sasaran bulan-bulanan para pejabat daerah untuk melakukan tindakan korupsi. Karena tidak semua program positif yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dicanangkan oleh presiden, khususnya Pak Prabowo ini, eksekusinya akan berjalan mulus, berjalan 100%. Kalau misalnya dulu saya pernah mengatakan, kalau misalnya dulu teman-teman saya pernah mengatakan saat program ini dicanangkan misalnya 10.000 ya, 10.000 per anak dari pusat, 10.000 turun ke daerah, mungkin dari provinsi bakal ada pemotongan. Saya tidak tahu pemotongannya berapa, tapi yang jelas bakal ada pemotongan 500 sampai 1.000 rupiah. Turun lagi ke daerah teman-teman, ini ke kota, kabupaten bisa dipotong lagi 500 rupiah. Turun lagi teman-teman ke kecamatan, ke desa-desa bisa dipotong lagi. Dan mungkin teman-teman ini sampai ke para pengusaha hanya tinggal 50% dari yang awalnya 10.000 mungkin tinggal 5.000 rupiah. Dan otomatis teman-teman, dengan minimnya anggaran per siswa yang mungkin dikorupsi, saya tidak mengatakan siapa yang mengkorupsi ya, ini prediksi saya, sampai ini para pengusaha harus memutar otak bagaimana caranya mencukupi biaya produksi dengan ya mengorbankan kualitas dari program makan bergizi gratis. Dan ya akhirnya teman-teman di sini miris, memang terjadi keracunan massal di SDN Sukoharjo sampai kalau misalnya kita lihat di sini dari CNN sampai 40 lebih teman-teman. Ini siswa-siswi SDN Sukoharjo yang mengalami keracunan. Kalau di sini yang disuspek makanan yang diduganya itu adalah di makanan ayam crispy. Sampai 2.400 porsi lebih itu langsung ditarik, dan ini tentu ada pemborosan anggaran karena ya kalau misalnya dari informasi yang kita dapat juga ini di CNN, di video yang di artikel yang berjudul Badan Gizi Buka Suara Soal Keracunan Makanan Bergizi di Sukoharjo. Ini informasinya ayamnya itu mohon maaf kurang layak untuk disajikan, atau mungkin ya kalau kasarnya agak basi, sehingga ya otomatis teman-teman ini saat dihidangkan ini siswa-siswi itu anak-anak kita pada keracunan. Dan Pak Prabowo pun murka teman-teman, nggak main-main. Pak Prabowo langsung memanggil ini para menteri, kepala BGN, dan meminta pertanggungjawaban para pejabat-pejabat kita terkait keracunan ini. Jangan sampai keracunan-keracunan yang terjadi di SDN Sukoharjo ini terjadi juga di daerah-daerah lain, di sekolah-sekolah yang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan bagaimana sih jawaban para menteri terkait ya insiden keracunan ini. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di video yang berjudul Usai Dipanggil Prabowo, ini kata Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Bapak Dandan Hindayana. Yuk teman-teman, mending kita simak saja langsung ini pernyataan lengkap dari para pejabat yang bersangkutan. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 datan satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta. Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi. Ya gini, yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur.
kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah. Ya, ya. Jadi begini, dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan, yang kedua komposisi gizi, yang ketiga higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami, sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat, sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Dan terus terang selama kami melakukan proses uji coba selama setahun itu belum pernah terjadi karena proses yang kami lakukan benar-benar tertib dan waktu itu memang tidak di cover media. Sekarang ini kan seluruh di cover media dan alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan cepat. Iya, dengar ya. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Bapak Dadan Hindayana, menyampaikan hasil rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo Subianto soal program makan bergizi gratis di Istana pada Jumat tanggal 17 Januari 2025. Di sini teman-teman ada hal yang memang ditanyakan oleh para wartawan terkait keracunan yang terjadi di SDN Sukoharjo. Pak Kepala BGN ini mengatakan itu semua diatasi, hanya terjadi kesalahan teknis, tapi kok rasanya saya kurang puas mendengar pernyataan dari Pak Dadan ini, lebih kesannya itu menyepelekan teman-teman. Kalau misalnya ini keracunannya bisa memakan sampai, memakan korban jiwa, tentu ini bukan lagi main-main. Dan pemerintah ini khususnya Kepala Badan Gizi Nasional harus lebih tegas menindak para pelaku usaha, jangan sampai terjadi lagi di sekolah-sekolah yang lain. Kalau misalnya ini baru pertama kali terjadi, maka ini juga yang harus terakhir. Jangan ada lagi insiden kedua, insiden ketiga, keempat, kelima. Karena kita tahu teman-teman tidak semua pengusaha itu jujur. Saya yakin dengan anggaran yang mungkin dan saya juga merasa ada pengurangan anggaran yang awalnya dari pemerintah 10.000 turun ke para pengusaha. Saya tidak tahu nominalnya berapa tapi minimal ya mungkin sudah jadi Rp5.000 teman-teman per anak. Pengusaha harus putar otak. Para pengusaha harus memutar otak bagaimana caranya memenuhi berbagai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah dengan anggaran yang menipis. Ya mudah-mudahan teman-teman Pak Prabowo bisa mengambil solusi terbaik untuk hal ini dan mudah-mudahan kalau misalnya benar-benar ada tindakan korupsi ini teman-teman, ada penyelewengan anggaran, mudah-mudahan KPK juga bisa menyorotinya, bisa langsung bertindak cepat. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.